Saat ini di lahan pertanaman jagung kami yang berusia 33 HST terjadi gelombang kedua serangan ulat yang begitu luar biasa, di mana dalam 3 hari belakangan baru terdeteksi. Karena 7 hari sebelumnya itu kita melakukan penyemprotan, kemudian pengamatan berikutnya di 4 hari yang lalu belum menunjukkan gejala serangan yang luar biasa, tapi di pengamatan 3 hari terakhir nampak begitu luar biasa serangannya, sehingga dengan kondisi seperti ini kami juga harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa juga, mengingat resiko serangan ulat pada kali ini di usia 33 HST sangat tinggi, karena usia tanaman saat ini sudah tinggal menunggu beberapa minggu atau sekitar 2 minggu lagi harus memasuki masa primordia. Kalau nggak segera ditangani dan tingkat serangannya yang begitu luar biasa cepat, maka disangsikan akan merusak titik tumbuh. Mengingat nanti di usia 45 HST ke atas sudah dipastikan mulai menjalankan proses primordia, sehingga titik tumbuhnya itu mulai mengecil, karena daun-daun yang akan dibentuk juga akan relatif lebih kecil ukurannya, dan itu menandakan tanaman harus mulai masuk proses peralihan atau primordia atau bakal pembentukan bunga. Nah, apabila ini nggak segera kita tangani, maka disangsikan bila mengenai titik tumbuh, tanaman jagung kita itu tidak akan bisa tumbuh kembali tanpa bisa berbunga. Dan saat ini kita melakukan langkah-langkah yang cepat, meskipun ini saya anggap langkah yang paling pamungkas ya, atau langkah terakhir, yaitu memasukkan insektisida butiran. Kami menggunakan merek dagang Furadan yang dimasukkan di pucuk-pucuk tanaman. Kemudian nanti malam rencananya kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan lanet biru dosis 2-3 sendok makan per tangki, yang akan kita campurkan dengan piranti dosis 50 cc, kemudian salmar dosis 25 cc dan dopstar dosis 50 cc per tangki. Nah, kita tambahkan salmar dan dopstar tujuannya agar mempercepat proses recovery atau pemulihan daun-daun yang rusak, sehingga mempercepat proses tumbuhnya daun-daun baru yang tidak terpapar atau tidak terimbas oleh gorokan dari hama ulat. Andai pun nanti pulih, kemungkinan besar daun-daun baru itu akan muncul setelah 7-10 hari dari sekarang. Apabila daun-daun baru itu muncul dengan kondisi normal, insya Allah tanaman masih bisa memberikan harapan. Tapi kalau daun-daun baru tersebut tidak muncul, otomatis kita sudah putus harapan untuk mendapatkan kualitas hasil panen yang maksimal. Jadi buat sahabat dan rekan tani, mohon berhati-hati dan waspada, karena memang serangan ulat seperti sekarang ini luar biasa, sangat cepat, sporadis dan sistematis, yang bahkan saya yang hampir setiap hari melakukan pengamatan saja masih kecolongan. Apalagi kalau tanamannya itu ditinggal-tinggal. Di desa atau kecamatan sebelah juga informasinya terjadi wabah yang sama, serangan ulat setan gitu. Saya menganggapnya ini ulat setan karena kalau udah nyerang itu keroyokan dan main cepet-cepet aja. Maka itu kita juga butuh langkah-langkah yang extraordinary atau luar biasa cepat dan segera untuk bisa menyelamatkan tanaman jagung kita agar masih bisa tumbuh dan berkembang serta memberikan hasil pada saat nanti panen. Demikian informasi dari saya, agar kiranya sahabat dan rekan tani juga mendapatkan informasi yang terbaik dari tanaman jagung yang kami budidayakan. Padahal pertumbuhan tanamannya sudah cukup bagus, meskipun sejauh ini belum ada pemupukan kecuali kocoran yang pertama di 16 HST. Tapi ternyata serangan hama ulatnya luar biasa. Hampir semua batang tanaman jagung kami terkena. Nah, ini teman-teman harap berhati-hati. Mudah-mudahan jangan sampai kena titik tumbuh. Karena kalau sudah kena titik tumbuh habis kita. Nggak ada yang bisa diharap, karena tanaman tidak bisa menghasilkan bunga dan bakal tongkol. Nah, ini semua tak suruh keroyokan, karena ini sudah sangat fatal ya, sehingga anggota tak kerahkan untuk melakukan penaburan Furadan di pucuk-pucuk daunnya ini. Mati piset. Oke sahabat dan rekan tani, malam ini kita akan melakukan penyemprotan untuk pengendalian ulat. Mengingat serangan ulat sudah sangat mengkhawatirkan, kita akan menggunakan insektisida Lanet 40 SP atau Lanet biru
dosis antara 2-3 sendok makan per tangki 16 liter. Kemudian kita gunakan piranti dosis 2 tutup atau 50 cc. Dilanjut dengan Dopstar, dosis nanti juga 2 tutup atau 50 cc. Dan Salmar, dosis 1 tutup atau 25 cc. Nah, Salmar dan Dopstar ini kita untukkan agar nanti bisa mempercepat proses recovery atau pemulihan daun-daun yang rusak oleh gorokan ulat. Jadi itu yang akan kita semprotkan untuk malam ini. Insya Allah semoga wabah ulat yang menyerang tanaman jagung kita bisa segera teratasi. Oke, yuk, berapa tangki? Kita juga sudah hidupkan mesin agar bisa mensuplai air penyemprotan nantinya. Nah, kita akan takar dulu larutan semprot. Yang pertama lanet biru, dosis 3 sendok kita buat ya. Asal ciduk aja. 3 kan? Oke, masukkan piranti dosis 2 tutup. Satu tutupnya itu ukuran 25 cc ya, sahabat dan rekan tani. Salmarnya 1 tutup. Baru Dopstarnya 2 tutup. Ini adalah contoh beberapa ulat yang sudah mati menempel di pucuk-pucuk daun tanaman jagung kami, gosong dan mengering. Dari kondisi ini kita bisa mengetahui ternyata jumlah ulat yang mati di pucuk tanaman jagung kami itu rata-rata di atas 3 ekor. Pantas saja kalau percepatan dan tingkat kerusakan dari daun-daun tanaman jagung kita itu luar biasa cepat. Bahkan dengan waktu 2-3 hari saja itu sudah hampir merata semua pupus tanaman jagung kami terserang. Setidaknya ini sebagai bahan renungan kita semua untuk tetap waspada. Kalau di daerah kami itu memang masih kemarau, sehingga dipastikan perkembangan ulat akan luar biasa cepat karena siklus hidupnya itu tidak terputus. Kemarin itu terjadi hujan sehingga agak berhenti sebentar. Justru di situ merupakan awal kelalaian saya pribadi dalam mengamati dan menganalisa tanaman jagung kami, karena berpikir datangnya hujan ini akan berlangsung kontinu sehingga akan mengurangi percepatan siklus hidup daripada hama ulat. Ternyata hujan hanya beberapa hari dan dilanjut dengan kemarau kembali, sehingga ya dipastikan dalam kondisi hujan yang sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak baik volume maupun panjang jamnya, kemudian kembali panas. Hal tersebut merupakan situasi atau kondisi yang sangat luar biasa bagus untuk syarat tumbuh kembangnya hama ulat, terutama dalam hal reproduksi atau perkembangbiakan serta penyebarannya.
ini ya teman-teman, kalau melihat kondisi jagung kami yang di belakang rumah, luar biasa rusak akibat wabah serangan hama ulat yang terjadi di kisaran umur 30 sampai 33 HST. Jadi pada saat kondisinya sudah seperti itu luar biasa, kita melakukan pengendalian langsung terpadu. Terutama sekali kita memasukkan butiran insektisida. Dalam hal ini kita menggunakan furadan yang kita masukkan di pucuk-pucuk ataupun fokus tanaman. Kemudian malam harinya kita semprot dengan perlakuan insektisida yang kita gunakan lanet biru, ditambahkan dengan nutrisi tanaman yang berharap bisa mempercepat proses pemulihan tanaman. Nah, ini di umur 38 HST atau 5 hari berselang dari aplikasi penyemprotan dan penaburan insektisida. Kondisinya alhamdulillah ada pemulihan. Nah, ini yang agak jelas contohnya, di mana daun-daun di sini rusak ya. Di seputar sini rusak, tapi kita berharap ada pemulihan daun-daun yang baru. Mengingat ini adalah daun-daun di sepertiga terakhir masa pertumbuhan vegetatif. Kemarin saya juga sudah hampir putus harapan, mengingat di umur 33 HST serangannya begitu luar biasa, yang bahkan setiap hari saya amati masih kecolongan ya. Nah, seperti ini rusak semua. Jadi daun-daun di generasi umur 30 sampai umur 35 HST itu dipastikan rusak semua. Dan apabila nanti terjadi pemulihan serta pertumbuhan, akan muncul daun-daun seperti ini. Pupusnya yang sudah rusak, cacat oleh gorokan ulat. Tapi ini menjadi harapan baru, dalam arti bila daun-daun ini bisa muncul meskipun jelek ya, rusak seperti ini, menandakan titik tumbuh dari tanaman itu tidak sampai rusak. Kalau rusak ya sudah wassalam lah. Berarti kita tidak bisa berharap bisa memaksimalkan produktivitas. Dan dengan kondisi seperti ini ya dipastikan akan menurunkan kualitas panen hingga ke 30%. Mengingat daun-daun jagung di sepertiga pertumbuhan akhir masa vegetatifnya itu merupakan daun-daun penyangga untuk tumbuh kembangnya tongkol jagung. Jadi kalau di periode minggu ini dari mulai aplikasi umur 33 sampai nanti umur 40 HST merupakan masa pemulihan yang ditandai dengan munculnya daun-daun rusak bekas terserang. Kemudian diharapkan di minggu berikutnya antara 40 sampai 50 HST diharapkan akan muncul daun-daun baru yang lebih sempurna. Nah, dalam posisi tersebut saya berharap dari daun-daun terbaru di akhir sepertiga masa pertumbuhan vegetatif atau pembentukan daun. Karena di atas 50 HST nanti tanaman sudah stagnasi pada proses pertumbuhan vegetatif sehingga tidak ada lagi yang kita harapkan daun-daun baru. Dengan kondisi seperti itu ya dipastikan di atas 40% daun-daun tanaman jagung kami ini tidak produktif nantinya. Secara otomatis akan membuat strategi teknis budidaya kita khususnya dalam pemberian hara nutrisi agar proses pertumbuhan dan perkembangan tongkol jagungnya bisa berjalan seperti normal adanya. Mau tidak mau kita harus membantu subsidi atau mengurangi beban daun dengan perlakuan nutrisi SAS yang lebih siap saji, sehingga dengan jumlah daun yang tidak produktif yang sangat berkurang drastis, mau tidak mau kita bantu untuk bisa mensuplai kecukupan energi berupa nutrisi hara tanaman agar tidak terlalu mengandalkan produktivitas daun dalam proses perkembangannya. Yang rencananya kita akan melakukan penyemprotan nutrisi SAS setiap 10-15 hari, mau tidak mau kita genjot di 5-7 hari interval aplikasi agar nantinya tongkol jagung dan sisa-sisa daun yang ada bisa lebih produktif sehingga tidak terlalu menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Meski tetap menurun, padahal di awal-awal saya itu sudah merasa sangat luar biasa bangganya ya, senang melihat batang-batang tanaman yang begitu besar yang secara teknis ya dipastikan akan mengeluarkan tongkol jagung yang besar, panjang, dan saya yakin di atas 60% akan muncul tongkol 2. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini saya tidak pesimis, tapi
kita akan berusaha terus, karena bagaimanapun dunia pertanian ini penuh tantangan, mengingat kita memelihara barang hidup yang juga ada rezeki makhluk Allah yang lain di sini. Tapi ya sudahlah, ini kita hentikan, meskipun menghentikannya secara sedikit radikal ya. Karena kalau sudah menggunakan insektisida butiran ini, apalagi langsung ke pucuk tanaman, saya rasa itu merupakan pengendalian yang sangat radikal. Hanya saja bagaimanapun secara ekonomi kita juga harus menyelamatkan tanaman kita agar masih tetap memberikan kontribusi panen untuk bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi. Demikian ulasan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat, bahwa sebenarnya dunia pertanian itu seperti yang sering saya katakan, tidak bisa dipinterin. Hanya saja setidaknya dengan kondisi tanaman jagung kami ini memberi pelajaran yang sangat berharga, karena bisa jadi suatu saat kelak saya akan dihadapkan dengan kondisi dan permasalahan yang sama, baik pada tanaman kami sendiri maupun tanaman rekan dan sahabat tani, sehingga pada posisi yang sama mau tidak mau saya harus mengambil tindakan solusi yang mudah-mudahan bisa nanti menjadi bahan pemahaman dan edukasi bagi sahabat maupun rekan tani sekalian. Alhamdulillah saat ini saya berada di lahan petanaman jagung kami yang sekarang ini sudah genap berusia 40 HST. Tapi dengan kondisi itu di akhir-akhir kemarin kita juga pengamatan, ternyata setelah 3 hari kita melakukan pengendalian baik secara penyemprotan maupun penaburan insektisida butiran, rata-rata kita temukan 3-4 ekor ulat yang mati pada pucuk-pucuk daun tanaman jagung kami. Hal ini menandakan bahwa tingkat serangannya luar biasa dan sangat cepat, sporadis, serta sistematis, sehingga membuat kita agak sedikit kelabakan dalam pengendalian, mengingat prosesnya itu luar biasa cepat. Karena pasca penyemprotan, saya pribadi masih melakukan pengamatan selama 4 hari sampai umur 30 HST. Nah, kemudian karena kesibukan saya akhirnya lost pengamatan selama 3 hari. Dan disitulah terjadi serangan yang sangat luar biasa. Namun alhamdulillah saya juga bersyukur karena kondisi tanaman masih bisa pulih dan membaik. Dan sekarang ini kelihatan pupus-pupus daunnya sudah mulai tumbuh menghijau dari daun-daun muda, meskipun belum sempurna karena daun yang muncul itu merupakan daun-daun sisa dari serangan ulat, sehingga baik bentuk, ukuran, dan penampilannya relatif jelek, sisa dari gorokan ulat-ulat ataupun larva yang menyerang tanaman jagung kami. Tapi sudah kelihatan bahwa daun-daun yang sedikit sempurna dan normal mulai memupus atau nerubus ulang, dan ini menjadi harapan baru kita, sehingga sampai batas waktu masa vegetatif tanaman untuk bertumbuh di usia 53 HST setidaknya masih bisa kita harapkan daun-daun baru antara 3-4 helai sampai masa awal pembungaan ataupun keluarnya bunga jantan, mengingat disitulah masa pertumbuhan vegetatif terutama pembentukan daun mulai terhenti. Jadi berharap dari sisa-sisa daun di sepertiga masa akhir pertumbuhan vegetatifnya kita akan pacu dengan aplikasi nutrisi SAS. Saat ini kita akan melakukan percepatan proses pemulihan tanaman, khususnya untuk menumbuhkan daun-daun baru sampai akhir sepertiga masa pertumbuhan vegetatif tanaman. Sekaligus ya untuk mengendalikan hama ulat, untuk jaga-jaga. Nah, kita menggunakan Promectin 20 mili. Kemudian kita tambahkan keman Japa 02 3 tutup atau 75 cc. Untuk ukuran tangki mesin 20 liter ya. Baru nanti kita tambahkan Big Joss ini 2 tutup atau 50 cc. Karena kali ini biar cepat kita menggunakan tangki mesin, apalagi tanaman juga sudah tinggi. Tapi kalau menggunakan tangki 16 liter, Japanya 2 tutup, Big Joss-nya 2 tutup, Promectin-nya 1 tutup lebih dikit. Oke, diaduk.